Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan saya Muhammad Iqbal Ansari, mengampu mata kuliah penilaian otentik. Oke, untuk mahasiswa Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah atau PGMI Fakultas Studi Islam Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Oke, baik. Di sini saya akan memberikan materi berkaitan tentang pengantar penilaian otentik. Pada hari ini tanggal 20 Maret 2020, Jumat akhir bulan Rajab. Oke. Bismillah. Oke. Apa itu penilaian? Apa itu pendidikan? Oke, pertanyaan berikutnya adalah seperti ini. Sebagai seorang guru, berarti kita harus tahu apa sih itu pendidikan? Apa maksudnya? Mungkin silahkan Bapak Ibu, para mahasiswa dan mahasiswa sekalian berpikir, apa sih itu pendidikan? Kalau saya menjadi guru nanti, apa sih tugas saya? Apa yang akan saya lakukan? Oke, nah selanjutnya akan saya paparkan pendidikan menurut beberapa ahli dan dari berbagai referensi. 1. Rasulullah SAW bersabda, Innama bu'itsu liyutammima makarimal akhlaq. Hanya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Diriwayatkan dari Ad-Darawardi. Oke, nah di sini kalau kita melihat hadis di sini, yang dimaksud dengan innama bu'itsu liyutammima makarimal akhlaq artinya Rasulullah datang ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Oke, kalau melihat secara ya tersurat saja berarti oh ya Rasulullah datang ke dunia ini berarti untuk membina akhlak. Berarti pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan akhlak, perilaku, sikap, adab, sopan santun. Oke, sekarang coba kita lihat pada pendapat yang lain. Oke, foto siapa itu? Itu kakek. Ya, itu Ki Hajar Dewantara. Oke, menurut beliau adalah pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Oke, kekuatan kodrat yang maksud adalah potensi. Potensi anak. Kita menuntun kekuatan atau potensi yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Artinya apa? Setiap anak berarti mempunyai potensi dan dengan potensi tersebut anak-anak mampu berbahagia, mampu sukses. Berarti guru bagaimana tugasnya? Berarti guru adalah menuntun potensi mereka agar terbangun, agar berkembang. Oke, pendidikan menurut beliau, pada diri anak ada potensi yang harus dikembangkan oleh guru. Jangan sampai guru malah menghilangkan atau mendownkan potensi tersebut. Lanjut. Nah, sekarang kita lihat menurut Imam Al-Ghazali. Pendidikan merupakan proses memanusiakan manusia sejak masa kejadiannya, artinya sejak lahir, sampai akhir hayatnya, sampai meninggal, melalui berbagai ilmu pengetahuan yang disampaikan dalam bentuk pengajaran secara bertahap. Beliau ini mengambil intisari dari hadis Nabi, Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang muslim. Oke, dari lahir hingga liang lahat. Minal mahdi ilal lahdi. Oke. Nah, di mana proses pengajaran itu menjadi tanggung jawab orang tua? Nah, di sini Imam Al-Ghazali mengatakan bahwasanya yang seharusnya mendidik itu yang paling penting adalah orang tua dan masyarakat. Ya, juga dan masyarakat. Karena seperti yang dikatakan oleh Said Agha Siraj, saya pernah mendengar ceramah beliau di TV. Kata beliau, untuk mendidik seorang anak, didiklah masyarakatnya. Kenapa? Anak akan belajar. Anak akan tumbuh di masyarakat. Apabila masyarakat baik, maka dia juga akan baik. Oke. Nah, menuju pendekatan diri kepada Allah sehingga menjadi manusia yang sempurna. Oke, selanjutnya. Lanjut kesimpulannya, apa sih pendidikan itu? Oke, lanjut. Nah, pendidikan adalah suatu perubahan. Itu sederhananya. Pendidikan adalah suatu perubahan. Perubahannya seperti apa? Perubahan itu ada dua.
ada negatif, ada positif. Nah, yang kita inginkan di sini adalah perubahan yang positif. Nah, perubahan positif itu seperti apa? Apa yang dirubah? Oke, nah di sini kan saya jelaskan apa yang dirubah. Satu, sikap. Jadi yang dirubah pada diri siswa adalah sikap. Yang kedua, pengetahuan. Jadi yang dirubah juga adalah pengetahuan. Selanjutnya terakhir adalah keterampilan. Nah, secara sederhana berarti pendidikan adalah perubahan ke arah yang positif. Nah, kemudian apa yang perubahan itu? Apa yang dirubah? Yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Oke, nah di sini disebut dengan ranah pendidikan. Sikap atau yang disebut juga dengan afektif, pengetahuan yang disebut juga dengan kognitif, dan keterampilan disebut dengan psikomotorik. Ketiga elemen ini harus kita perhatikan dalam pendidikan. Jadi tiga hal inilah yang akan dirubah pada diri siswa. Oke, kita lihat bagaimana sebenarnya prosesnya. Nah, perubahan yang diinginkan, jadi sikap yang tidak baik menjadi baik. Pengetahuan yang tidak tahu menjadi tahu. Keterampilan yang tidak bisa menjadi bisa. Oke, misal sikap awalnya yang tidak tahu sopan santun. Berarti habis deh guru ya 10 menit aja. Cek bang. Mau lah. Mau. Tahu mau lah nih yuk.